Balik lagi di Step Back. Kali ini kita ada kedatangan bintang tamu, pemain basket. Ini era akhir 90-an kali ya, masuk 2000 ya, Man. Iya. Coach Herman Baktiar. Iya. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, jadi ini salah satu pemain basket yang dulu pernah juara Libama bareng gua nih. Tahun berapa, Man? 98 akhir tuh. Gila. Abis itu gue keluar dari kampus. Gue kagak terusin. Gara-gara sibuk ngeband. Tapi lu terus ya, sampai kelar ya? Iya, gua terusin. Alhamdulillah lulus gua wisuda. Gila. Lokal apa? Lokal Kak ya gue lah tempat Gue ya. lokal J. Pacar lu sekelas sama gue. Iya. Anjrit. Tapi lu gak pernah ketemu gue kan di kelas? Iya, gue cabut mulu. Jangan ikutin. Itu gak bener tuh. Man, gimana? Sibuk apa sekarang? Coach? Sekarang nge-coach saja di klub. Klub mana nih kalau boleh tahu? Scorpio Jakarta berarti ya? Ya, Jakarta Timur. Latihan tiap hari apa aja? Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Jamnya? Senin, Rabu jam 4 sampai jam 6. Kamis sama jam 4 jam 6. Sabtu jam 12 sampai jam 4. Wih, lama juga ya. Cara gabungnya gimana, Coach? Mungkin pada para penonton Step Back ada yang mau gabung kan nih, mau ikutan, apalagi yang domisili di Jakarta Timur kan nih? Domisili bebas. Domisili bebas ya? Bebas. Di mana aja ya? Di mana aja. Yang penting kalau memang ada niatan untuk latihan, niat untuk bisa main basket, silakan gabung. Oke. Cara gabungnya? Cara gabungnya bisa di follow di Instagramnya Scorpio. Atau bisa datang langsung ke tempat latihan kita. KU kita mulai dari KU yang paling kecil, KU Mix. 8 tahun ya. 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Jadi kita lengkap sih. Jadi Scorpio sendiri ini berdiri udah lama, Man ya? Oh, sudah lama, dari tahun 74 kalau nggak salah ya. Ini klub nyambung nih sama si Richard Insane kemarin. Iya, betul. Iya kan? Klubnya si Insane dan lo juga salah satu angkatan nih. Iya. Kita main bareng nih sama Insane. Gila. Jadi relate nih ceritanya. Oke, mungkin gue bakal sedikit mundur ya. Gimana kalau misal lo ceritain pengalaman sebelum ngelatih? Sebelumnya lo apa nih? Main basket tuh dari umur berapa sebenarnya? Kalau sebetulnya sih gue nih termasuk orang yang sakit hati ya, artinya gini. sakit hati. Tapi lu paling jago men di angkatan gue, gila. Iya, tapi gini, gue dari kecil kebenaran di komplek gue itu ada 3 cabang olahraga yang favorit di komplek di anak komplek. Bola, volley, sama basket. Nah, waktu itu gue masih bocil tuh, ya kan? Gue masih komplek mana nih? Daerah mana? Di Abdul Majid, komplek Deplu. Oh, Deplu, oke. Jadi gue ikut main, ya kan? Ternyata kita disingkirin yang kecil nih, ya yang kecil duduk gitu. Wah, gue gitu bilang, tuh. iya kita ikut pemanasan nih capek, ya kan? Wah, ini nggak bener nih yang begini nih. Udah, kita ikut sekali, 2 kali, akhirnya begitu terus. Oke. Gue pikir gini, lu lihat ya nanti kalau gue udah bisa main basket, lu yang minta gue suruh main basket, gitu. Iya kan? Iya. Akhirnya karena termotivasi itu gue latihan, bener ikut latihan. Gue ikut dulu SMP itu kelas 1 gue ikut IM. SMP mana? SMP 19 gua. Oh iya, Cimeng ya. Yoi, Cimeng pertama tuh. Lu Cimeng pertama tuh. Yoi. Wendy dong ya. Pak. Iya. Anjrit. Gua latihan tuh, mulai ikut di Senayan. Sama dulu pelatihnya Kalisa, iya, legend tuh. Lu tahu dong ya kan, kerasnya. Bener. Gitu, kita ke kuping kalau nggak kuat ya kan. Iya, bener. Udah. Kita latihan. Nah, dari situ tuh mulai mulai kita gue nggak bisa sampai gue bisa akhirnya. Nah, mulai tuh mereka, man, enggak, gue males main gitu, ya kan? Gue mahal dong, kita udah bisa, jago. Iya, berawal dari sakit hati. Iya, berawal dari sakit hati. Oke. Terus. Tapi akhirnya, ya pernah sekali akhirnya gue ikut, mereka ikut seperti Tarkam lah ya, Tarkaman zaman dulu ada. Juara, gue dapet
poin terbanyak ya. Itu udah akhirnya ya udah. Nah semenjak itu udah mereka ajak terus gue kalau gue main. Gue entar lah, gue nggak ada waktu buat main di sini. Gue bilang gitu ya dong. Udah jago. Yoi, ya kan. Dulu lu sia-siain gue ya kan. Udah. Ya itulah. Sampai akhirnya gue baru masuk agak fokus ya. SMA itu kelas 2 ya. Kebenaran klub gue yang pertama, yang kedua itu setelah IM. Gua ke Sonic. Oh, Sonic, Pak Pandi. Almarhum itu legend Pandi, tuh. Itu pelatih yang kalau gua bilang pelatih yang pinter ya. Artinya dia bisa membuat seorang pemain bisa jadi. Iya. Dan dari klub kecil itu aja ada beberapa orang yang bisa main di level nasional. Betul. Ya. Berkat ini polesan si Pak Pandi ini ya. Dari awal ada kalau cewek itu ada Yuni. Iya. Ada siapa lagi ya? Ada Wulan. Iya. Itu. Nah, dari situ mulai kita main terus akhirnya ada rasa titik jenuhnya juga. Artinya gini, dengan di tim itu kok timnya kurang kuat maksud gue ya. Artinya kalau mungkin di zaman itu memang orang sudah banyak yang jago-jago, yang lebih jago. Akhirnya kalau kita stuck di situ kita nggak bisa maju juga. Akhirnya kebenaran waktu itu gue ditawarin sama Bang Jeki. Iya, Bang Jeki. Untuk main di Promdek. Kobatama. Oh, ini cikal bakal. Iya, gitu. Jadi, oke. wah, gila. Dan itu gue tanpa persetujuan Kapandi tuh. Dari klub belum. Karena kan kalau peminjaman itu biasanya prosesnya lama. Betul. Kan karena gue pengen main, lah gue cuek aja lah, bodoh lah gitu. Walaupun dia oceh-ocehin juga, biarin lah. Kalau kita mau maju selalu ada halangannya, pasti ada itu kan. Betul. Udah akhirnya main. Nah udah kepilih kita masuk, udah kita main. Tapi ya ada sisi buruknya juga ya. Jadi memang ternyata tidak sebagus dengan angan-angan kita gitu. Walaupun memang tidak sesuai ekspektasi. Artinya untuk jenjang level benar ya. Tapi untuk manajemen agak ya kita bilang agak kurang lah ya. Belum gitu. tertata rapi kayak sekarang ya. Iya betul. Akhirnya ada pilihan kemarin gimana mau lanjut mau ke sini apa enggak? Enggak lah, karena sudah nggak enak di hati. Akhirnya gue masuklah. Ada yang kebenaran, ada temennya Insen juga. Namanya Edit. Edit tuh dulu bekas anak Ragunan. Terus dia, man lu udah mau nggak latihan Scorpio? Ayo deh, gitu. Dan gue lihat begitu masuk ke Scorpio, ini pemainnya bagus nih, enak nih kayaknya nih. Iya. Dan yang paling gue kaget ada latihannya waktu itu. Kita disuruh naik tangga cuy. Iya. Ngerasain tuh. Walaupun kita sudah ngerasain tuh. Untuk di level kita udah di atas ya. Artinya untuk yang waktu itu latihan, gue sampai bilang sama Edit, gila lu, gue Promdek latihan gak kayak begini nih, gue bilang. Ngalang-ngalain Promdek iya, gue bilang. Wah nih sakit nih latihan nih, gue bilang. Gitu. Tapi ya udah selama kita ikutin, dan akhirnya ternyata enak nih klub nih ya. Orang-orangnya nyambung. Pertama nyambung, kedua mau maju gitu. Satu frekuensi lah ya. Iya Satu nih. frekuensi, Akhirnya udah lah, lah. Jadi dan itu pun gue pindah dari Sonic ke Scorpio. Gue main aja, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Artinya dulu tuh ada proses pemindahan dari pemain itu dari satu klub ke klub lain. Biasanya ada administrasi. Kalau dulu kita didinya sama bola, dihitung sama bola. Itu sama bola. Dan itu gua nggak tahu. Dan yang gua anehnya, kok gua main di Scorpio nih almarhum nggak negur ya, gitu ya. Padahal dongkol tuh. Iya. Ternyata di situ gue baru tahu kalau ada fee-nya tuh mereka. Gue nggak tahu. Dan gue baru tahu setelah gue udah main lama. Lo nyesel itu ya? Nyesel. Pasti kesel dong. Iya. Gila lu. Kok gue
dihargai segitu, tapi gue nggak ada omongannya ya gitu. Iya. Dan disitulah gue udah oke lah, berarti gue mesti fokus nih di Scorpio nih, udah. Jadi gue fokus tuh main di Scorpio, udah. Nggak ada, artinya gue nggak main mana-mana lagi nih. Scorpio kalau nggak salah Bulungan masih ya? Dulu ada di Bulungan, Dulu ada di Bulungan, tapi biasanya kita ada di Otista. Otista. Otista itu banyak jamnya. Yang paling ramai itu Rabu malam, udah pasti tuh jam 8. Iya. Kadang-kadang kita latihan sampai jam 12 malam. Gila. Itu lagi rame-ramenya tuh. Iya, lu kayak nganti beras cuy latihan. Iya, benar. Nah, perkenalan sama Insen pas di situ. Lu ngeliat sosok Insen gimana pada saat itu? Udah streetballan belum? Belum ya? Dia masih main biasa sama gua. Dan itu dia di tim gua. Oke. Dan lama itu gue ikut kejuaraan ke Jurwil ya, Selatan. Karena dulu Scorpio ada 2 nih. Timur sama Selatan. Artinya mainnya aja timnya, ya. Jadi ternyata tim yang satu ini gue dibuang ke Selatan. Gua Insen. Dulu ada Lawel. Kalau ada di IBL ya, ada Lawel, ada Coki, ada Adi Beca. Nah, itulah akhirnya. Dan tim gua yang kuat ini nih, gue bisa eksis di Selatan, gue bisa juara. Bisa di Selatan juara, DKI juara. Dan itu gue yang gue bingung, setahun gue main di situ nggak pernah kalah. Gue mau sepaling, mau tanding. Tim gue kuat banget itu, sumpah. Karena era lo timnya udah begitu. Iya. Udah gila sih. Timnya tuh gue udah solid gitu. Iya. Dari luar, dari dalam. Masing-masing posisi 1-5 udah keisi. Udah keisi semua. Udah keisi semua. Enak banget udah enak gitu. banget. Wah, gila sih itu. Jadi gue memang seneng aja nih main di tim ini, gue seneng banget gitu. Jadi kita untuk melakukan apapun di tim itu udah tenang. Kita mau syuting ada yang rebound. Berarti gitu. IM itu yang fundamental lo. Iya, fundamental gue. Terus lo masuk ke Sonic itu lo dapat secara peraturan rules dan lain-lain dapat di situ. Betul. Scorpio yang prestasi lo. Iya. Lo berprestasi di situ. Iya. Kurang juga lo. Yang fundamentalnya di mana? Yang kasih peraturan siapa? Juaranya di Scorpio. Tapi itu proses artinya kita mau maju ya, kita harus cari yang terbaik. Betul. Gitu. Jadi persaingan itu butuh, tapi kita juga harus eksis dengan adanya klub yang bagus. Betul. Berarti udah masuk divisi 2 tuh ya? Divisi 2 ya? Awal divisi 2, terus divisi 1 langsung. Divisi 1 langsung ya? Iya, langsung divisi 1. Oke, divisi 1 berarti lu bareng siapa nih? Waktu divisi 1? Divisi 1 itu Scorpio ada 2 tim loh ya. Ada 2 tim. Dua-duanya tuh main di divisi 1. Wah, gokil. Ada itu tuh ya? Iya, ada Geto, ada Yusak, ada Rio. Ada siapa lagi tuh ya? Wah, banyak deh itu. Dan sebagian tuh akhirnya tuh habis itu diproses jadi dikecilin lagi jadi satu tim yang paling kuat buat ikut ke Jurnas. Oke. Itu. Jadi untuk kejurnas dulu tuh ada kejurnas untuk divisi 1 ya dulu itu ada. Kita main ada beberapa kota ya, ada Surabaya, Jogja gitu. Dan itu berapa kali putaran lah itu ya. Dan itu yang akhirnya yang banyak lahir dari pemain-pemain yang bagus-bagus tuh zaman itu. Ada Yobel. Iya, Yobel. Itu jadi ada yang di Bandung ada siapa lagi ya, saya lupa ya, ada banyak anak-anak itulah bawah-bawahnya gue gitu. Nah, tapi Pret, gue kan sempat main satu frame nih sama lo nih ya. 97-98 tuh. Dan kita juara kan ya. Iya. Gue ngeliat lu di situ tuh salah satu pemain di era gue itu, lu pemain lengkap nih. Maksud gue all round player nih. Lu shoot oke, posisi 1 juga oke, main undering oke. Itu semua terinspirasi dari siapa? Pemain lokal siapa? Pemain luar siapa? Yang bisa menginspirasi lo, bisa lo main seperti kayak gitu? Sebetulnya ini sih proses lagi ya. Artinya gini, gue ada nggak yang menginspirasi lo tuh? Untuk menginspirasi dulu gue tuh lebih ke kalau zaman dulu ada Jordan ya. Iya kayak Budi gitu, kan, Budi kan ngikutin si Jordan kan, Jordan banget kan. Gue tuh lebih cenderung ke Jordan. Dengan gaya mainnya, terus semangatnya di lapangannya itu. Set play-nya juga kan. Iya. Dan
untuk saat posisi 1 yang lu bilang 1, 2, 3, gue berproses tuh dari SMP. Asli tuh lu lengkap banget, men. Iya. All round player. Gue posisi SMP gue posisi 1. Oh, bola handling lu pantes. Oke. Gue posisi 1. Posisi kedua di SMA gue main di 3, main di 4. Oh. Karena di 4 waktu itu posisi 4-nya nggak terlalu banyak gitu. Artinya gue punya bisa bantu buat di posisi 5-nya. Jadi gue main di posisi 4. Nah itu proses akhirnya ya, jadi gue sudah tahu, oh ini posisi ini harus mainnya begini, posisi ini harus mainnya begini. Jadi gue masih tahu gitu. Dan itu berproses, itulah yang mungkin yang membuat gue akhirnya bisa seperti ini gitu. Itu. Kalau lokal ada nggak jagoan lu? Kalau lokal dulu gue tuh lebih Rifki. Rifki gue enggak. Mas Enggak. Bambang gue. Mas Bambang lu. Yoi. Kakaknya Albut. Yoi. Itu legend tuh Mas Bambang tuh. Kita ngomongin mulu lagi Mas Bambang. Kayaknya harus masuk satu frame juga nih. Dan dia sempet ngelatih Scorpio juga kan, zaman gue benar. kan gitu. Mas Bambang. Iya. Gila, tuh legend tuh. Yoi, legend banget cuy. Kenapa lu suka Mas Bambang? Dia tuh punya gerakan yang tiba-tiba, yang kita nggak harus ke sini, kok dia harusnya ke sini gitu loh. Nggak ketebak ya? Iya, kepikiran kita harus melakukan, tiba-tiba ke kiri gitu. Oh. Jadi dia tuh memang karismatik lah kalau gue bilang ya, untuk sebagai pemain. Hebat lah kalau gue mah zaman-zaman itu, walaupun secara langsung gue ngelihat dia waktu muda main enggak, tapi sisa-sisanya tuh masih ada itu loh. Masih ada. Kemarin Jadi pas IBL Gojek kan dia main tuh. Iya, gue lihat tuh. Gue lihat tuh di YouTube ini masih begitu iya. dah. Umur berapa itu? Bener. Itu orang. Gila. Hebat tuh. Gue salut banget sama dia tuh. Pret, SMA mana Pret? Gue 46. 46 ya, Texas ya? Yoi, Wah, Texas. gila. Padahal SMA sama SMP, SMS tukang tawuran. Gue bingung dia nggak masuk dalam daftar hitam. Kenapa, Pret? Lo bisa kasih ini nggak, Pret? Jadi gini. Kenapa sih? Lo bisa nggak ada di daftar blacklist, Pret? Gila lo, SMP lo 19. Yoi. Cimeng. Masuk 46 itu kan tawuran semua, men, dua-duanya. Benar. Jadi kalau gue SMP 19. 19 gue masih ikut tuh. Masih ikut ya? ya? Masih ikut ya. Tubir ya? Oh itu tubir gue masih ikut. Tapi nggak sesering. Oh. Kan rumah gue jauh tuh. Iya. Ya kan rumah gue Fatmawati, sekolah di 19 cuy. Waduh, Wih, PR gila juga tuh tuh. ya kan. Itu Jadi PR. kalau ribut kita mah 11 29. Iya. Ya kan udah Bener. hal yang biasa itu. Nah, SMA gua di 46 dan kebetulannya di 46 ini anak basketnya yang suka tawuran sedikit cuy. Oh, Cuma pada ada nggak doyan 2-3 tawuran tuh. orang. Iya. Iya. Senengnya disco, hura-hura, ya kan. Jadi Tim-tim dugem ya? yoi, tapi walaupun gua nggak suka, tapi artinya gua ngumpul sama mereka, gua jarang. Dan itu gua setelah itu gua cuma sekali ikut tawuran. Gara-gara gua terjebak sama di satu bus sama anak-anak basis itu. Gua nggak bisa turun walaupun rumah gua deket. Di basis Gua nggak bisa turun. Kalau nggak 79 sama 10 ya? Iya. Iya, Metro Mini ya? Iya. Akhirnya gua mesti ikut gitu kan. Oke. Walaupun nanti gua pulang nggak sendiri, nah itu urusan belakangan lah gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah lo salah satu pemain yang akhirnya jadi coach juga nih di Scorpio. Iya kan? Iya. Itu gimana ceritanya, Pret? Nah, jadi dulu itu pas dari kampus tuh ya, UPN itu, kan gue itu cedera tahun 2000. 2000 cedera tuh? Tahun 2000 gue cedera. Parah? Meniscus. Aduh. Meniscus. Dan itu yang paling gue sesalin adalah gue dipesan sama pelatih Scorpio mainnya hati-hati. Ini nih ya, besok nih udah mau main. Seminggu atau 5 hari lah ya, itu gue mau berangkat. Hati-hati nih mau main, dia bilang gitu. Lu starter nih, jangan ini. Oke. Dan itu kena. Dan sore itu pelatih gue langsung telepon Mas Budi itu. Lu kenapa? Nggak tahu nih Mas, gue bilang ini. Udah langsung aja lu bawa ke siaga. Waduh, gue bilang siaga aja nih, gue bilang gitu. Siaga Fatmawati kan? Pasar Minggu. Pasar Minggu. Oke. Udah ya, abis itu nanti deh Mas, saya ini dulu. Akhirnya Scorpio dulu punya tuh orang massage Oke. di
sekarang sudah almarhum ya di Haji Naim? Bukan, Haji Naim. Haji Naim Komersil. mah nggak benar itu mah. Komersil. Itu mah. Ada di Senayan di Kemenpora. Oh iya, emang tahu gue tahu. Itu Namanya ke spesialis atlet kan? Iya, namanya ada almarhum tuh Pak Nurdin. Nah, Iya, Pak itu dia Nurdin. yang treatment gue dan oke sudah bisa nih, udah bisa main gitu. Oke. Sedikit edukasi dong buat teman-teman. Meniskus apa sih, cedera apa kalau boleh tahu? Jadi itu meniscus adalah cedera di dengkul di bagian bantalan luar. Oke. Dan itu sebetulnya kalau dibilang bahaya iya, tapi dibilang enggak pun juga iya. Artinya tanpa operasi itu bisa ada penguatan. Oh gitu. Tapi kalau sendiri kadang-kadang suka males, bro. Oh, oke. Ya kan, gitu ya. Bener. Itu jadi lo kena tuh pada saat itu gua kena. Nah, gua treatment sudah bisa sudah bisa lompat lagi, udah bisa sprint lagi. Nah, barulah gua mulai. Tapi akhirnya gua dipaksa. Artinya gini, dipaksa harus selesai kuliah, bro. Oh, oke. Iya dong. Iya benar. Iya kan? Udah lewat. Yoi. Masa perpanjang itu kan? Yoi, kan? Waktu gua bilang, lo bagaimana nih mau kuliahnya, mau selesai apa enggak? Iya, Gitu. masa nirmnya diperpanjang? Ya itu, akhirnya gua bilang, Mas, sudah deh, saya sudah cedera begini, artinya pasti hasilnya nggak akan 100%, gua bilang. Udah, saya mau fokus di ini aja lah, Mas, latih gitu. Gitu. Mulai dari situ tuh tahun sekitar 2003 lah ya. Mulai tuh. Ya, artinya tapi belum ambil license tuh belum ya. ambil license sih, masih tarkaman nih. Masih tarkam. Berarti lo kayak Coach Ruli, pelatih kita dulu. Yoi, lu tuh apa lo ya gitu. Tahu gue. Itu, jadi gua 2004 gue baru ambil license. Oh, 2004 ngambil license. 2004 ambil license. Oke, berarti lo ngambil 5 on 5 langsung? Iya langsung. Kan waktu itu nggak ada trial and tree itu nggak ada. Belum ada. Udah ada, tapi nggak pakai license. Iya. Ya, Maksudnya masih tarkaman lah ya? Iya, jadi license itu hanya untuk kalau lu pegang tim. ABC ya kalau nggak salah. Iya, jadi karena kalau dulu, kalau lu bukan bekas pemain, lu harus dari C. Ada edukasi nih, ceritain nih, dikit. Yeah. Ceritain, edukasi. Oke, jadi di kepelatihan itu ada license yang harus dipunyai pelatih. Kalau dia bukan pemain, artinya bekas pemain amatir atau bukan pemain pro atau apapun itu, dia harus dari C, dari awal, dari awal C. Oke. Setelah 4 tahun ya kalau nggak salah ya, 4 tahun dia baru boleh ngambil B. Oh, tapi kalau misalnya lo ex pemain kayak lo nih, bisa langsung? Bisa ngambil langsung B. Oh. Kalau lo bekas main timnas, lo bisa langsung ngambil A. Oh, Nah, jadi baru tahu nih kayak gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Tahu gitu gue terusin dulu sampai timnas. Kalau cuma Boleh bench player. juga. Iya, cuma bench player ya. Yoi, nggak apa-apa kan tim kerokan. Iya kan? Labelnya kan timnas. Iya, labelnya kan timnas. Habis itu gue langsung ngambil A. Iya. Jadi pelatih gue. Iya, anjir baru tahu nih gue nih. Ternyata gitu ya urutannya. Iya, dan itu ada jangka waktunya kan, 4 tahun kita 4 atau 5 tahun ya, 5 tahun lah kalau nggak salah ya. Kita harus refresh. Refresh, oke. Kecuali yang A ya kalau nggak salah. A pun. Lo sekarang udah apa nih, Man? Gue B. Gue masih B. Iya. Karena lo ngambil A kenapa, Man? Dulu gue pernah ditawarin abis ambil license B itu sama orang Perbasi di telepon. Man, mau ambil A nggak? Di mana? Di Bandung. Aduh, gue bilang di Bandung sih. Gue waktu itu udah kerja tuh, ya kan? Waduh, di Bandung 4 hari di Bandung kita liburnya izinnya apa nih? Si ada waktu ya kan? Si ada waktu nih. Waduh, nanti dulu deh gitu kan. Akhirnya ya udah sampai sekarang belum kesempatan nih buat ngambil ke A. Gitu. Berarti lo mulai ada license di tahun 2004 lah. 2004 mulai 2004. tuh ya? Gila, lama juga berarti lo. Ya, lumayan lah. Gitu. Gila, lama juga. Nah, yang menarik adalah AKA-nya. Seorang Richard Insane dipanggil Insane gara-gara lagi main di Senayan, tiba-tiba ada orang bule bilang, "You're insane, man." Gituin. Lu kampret, man. Itu norak sih menurut gua. Lu jago, gila lu. Lu jago, tapi kenapa kampret? Bisa ceritain nggak? Itu gini ceritanya. Herman kampret, gua kesel dulu banget dengerin tuh, pelatih lu dulu nih di kuliah ya. Iya, Ruli. Ruli. Dia satu sekolah sama gue. Oh. Gitu. Jadi
Jadi kan gue dulu sempat nih gue main volley ya. Jadi kita kan latihan volley itu dikasih latihannya lebih berat lah kalau gue bilang dari basket. Berarti Coach Ruli satu angkatan sama lu? Pantesan starter mulu nih orang. Anjrit. Koneksi dong. Koneksi aja. Titipan. Pantesan aja titipan. Pantesan gak pernah diomelin. Oh, khusus. Terus lanjut. Jadi waktu gue SMA tuh yang bisa gelayutan di ring tuh sedikit. Iya. Dan gue salah satunya. Dan mereka si Ruli bilang, lu kayak kampret lu. Nah gitu. Nah itulah mulai anak-anak di sekolahan itu, mulai kampret gitu. Sampailah dan ketemu dia di kampus itu. Lah si kampret gitu. Jadi itu jadinya. Dan anak-anak itu akhirnya manggilnya itu. Gitu. Tapi era itu gokil sih kita ya. Gua lengkap loh. Dari shooting guardnya Ade kecil ya kan. Point guard ya udah gua Menaldo. Kebot-kebot ya kan. Kebot-kebot. Terus center Haryanto, inget nggak Haryanto ya kan? Itu wasit jadi wasit sekarang. internasional. Wasit internasional. Gila. Lu mesti undang tuh dia tuh. Gua mengundang. Cuman dia lagi di mana ya? Lagi di Taiwan apa mana? Gitu. Dia baru balik Februari ntar. Karena dia memang dikontrak ya. Dikontrak dia lagi di luar mulu. Gue udah bilang sama dia, "Toh, podcast sama gue." Iya, tenang, ntar Februari gue balik. Kita podcast katanya. Dia kaget nih, kalau udah keluar gue tag-in ntar. Gue tag-in Haryanto. Gila tuh. Era itu kita posisi tuh semua lengkap, men. Iya, benar. Ada lu sama satu lagi siapa tuh? Yang anak 90? Jago tuh. Igun tuh gila tuh. Lu sama Igun tuh udah kayak Jordan Scottie Pippen cuy. Iya serius. Iya gila, gue Menaldo udah kayak Steve Kerr sama Paxson-nya dah udah. Tapi itu ada cerita menariknya tuh ya sama Igun. Jadi gue masuk ke UPN, itu anak nggak mau main basket lagi. Sama kayak gue, nggak mau main basket lagi. Oh iya, lu sempet ya ada masa kayak gitu ya? Nggak mau main basket. Dia nggak mau main basket lagi. Sampai gue ketemu, nggak tahu tuh anak. Gue tanya, lu kan ada lagi nih pemain? Gue bilang, nggak ada, dia bilang gitu. Tapi ada tuh anak tekstil. Anak 95. Iya tekstil, iya. Anak tekstil 95 siapa? Igun. Siapa sih anak nih? Gue bilang, ya, tapi gue nggak pernah kenal ya, gitu kan? Iya. Ini siapa ya? Di klub juga nggak harum di klub namanya. Nggak ada ya. Komunitas kan? juga nggak harum namanya. Iya. Akhirnya gue ketemu nih di kantin. Dia lagi nongkrong di kantin. Man, tuh namanya Igun. Oh itu, Gun. Main basket dong gitu. Nah, kebenaran dia tahu gue gitu kan. Oh iya, nama lu gede di era itu. Iya deh nanti deh gitu. Hari pertama nggak latihan. Hari kedua ketemu lagi. Ayo dong lu ketemu latihan. Ayo gue latihan nih gue bilang. Hari kedua nggak latihan. Akhirnya hari ketiga dia datang latihan. Nah udah tuh gue mulai latihan Itu makanya gue bilang akhirnya bisa kuat gue itu. Gue punya itu gila tuh. Gue punya point guard, gue punya center, gue punya rebounder. Nah, gue tahun kedua tuh kita juara. Tahun kedua gue kan 97. Iya benar. Tahun kedua. Iya benar. Abis itu gue cabut, gue fokus ngeband. Anak-anak pada nggak percaya tuh era itu masih ujian negara, ingat nggak? Iya, kita pakai hitam putih. Yoi. Yang kalau duduk 1 meter cuy. Gue besoknya buka puasa bersama. Anak-anak bilang, gue dikasih duit ujian negara tuh. Kita perpisahan men. Gue besok nggak kuliah. Wah lu stres tuh katanya. Gue mau cabut, bener tuh cabut gue. 2 minggu baru kampus gue. Anak-anak udah kelar ujian negara. Anak-anak langsung, wah gila katanya ini orang bener gak kuliah katanya. Lu mau ngapain Rit? Gue mau jadi musisi. Gue gitu ya. Berarti nanti lu musisi ketemu sama Felix tuh lo. Iya Felix. Iya bener. Iya bener. Felix cuman ya udah begitu sekarang. Udah tinggal kita anjir. Iya akhirnya tapi jadi sih. Akhirnya gue ya sempat ngeband, ngajar, tapi gue kangen basket lagi. Akhirnya basket komunitas aja gue di Hoops. Dulu sempat di Bulls, di Hoops. Makanya gue ketemu sama lo di Indonesia Arena tuh. Oh iya, itu kita ketemu tuh ya. Iya, itu gue lagi ketemu nonton Indonesia ya. Arena, gue kaget gue. Wah, ini dia nih jagoan kampus gue dulu yang bikin juara aja. Gila lo, cuman tahun kedua gue kampus juara basket men, Libama. Wah gila. Kalau zaman sekarang kan 5 kan? 5 sekarang 5. Perbandingannya sama zaman sekarang menurut lo gimana? Kalau gue sih makin bagus nggak? Kalau untuk secara gameplaynya bagus, gua menarik lah. Artinya mereka banyak pemain-pemain ini yang mudah-mudahan banyak inovasinya, gerakannya bagus-bagus. Cuman kadang yang sekarang gue lihat tuh sekarang gini ya, kok kenapa harus pakai pemain IBL ya gitu? Nah, artinya gini, menarik nih. Iya, karena gini, kan 5 itu untuk Liga Mahasiswa. Pembinaan dong. Pembinaan. Kalau lu sudah jadi
profesi lu sebagai pemain basket yang dibayar, ya profesional, artinya ngapain lagi lu harus main di kampus cuy? Iya benar. Iya kan? Benar. Apalagi pembinaannya buat apa di bawah gitu? Benar. Ya kan? Benar. Kalau enak dong kalau lu artinya pemainnya amatir semua. Nah ini seru nih, artinya nanti ada yang nongol, artinya ada yang nongol untuk disuplai ke tim-tim IBL. Masa Jordan udah main di NBA mau main North Carolina lagi? Itu di kampus North Carolina itu Jordan ngapain sih Jordan? Itu dia. Iya benar, masuk akal. Benar dong. Jadi ada persaingan. Kalau nggak begitu, kapan mau majunya cuy gitu ya kan? Nah, untuk era angkatan lu nih, kalau kita ngomongin IBL sama era lu Kobatama, lu lihatnya gimana sekarang? Perbandingannya? Kalau perbandingannya lumayan jauh sih ya, tetap mereka ini gue bilang yang sekarang ini semua pemain ini punya improve gerakan tuh aneh-aneh ya. Artinya dengan wawasannya dia sering nonton apapun itu, mau di YouTube, mau di apa segala macem, dan dia bisa praktekkan. Betul. Kalau dulu terkenal kita dengan simple basket cuy. Iya, lo passing, shooting, catch and play. Udah. Catch and play gitu. Simple. Memang secara tontonan kurang menarik artinya gitu ya kan. Ya. No entertainment. Iya. Kalau sekarang kan lo bisa ada yang ngedang, ada yang, walaupun zaman dulu banyak cuy. Banyak yang ngedang. Banyak yang ngedang ya kan. Cuman ya itu gue bilang. Safe play. Mereka lebih senang itu. Iya, safe play mainnya. Benar. Dan itu sudah karena di eranya gue zaman dulu itu yang atasnya begitu. Jadi udah Iya benar. Kosong lu tembak gitu. Lu zamannya Mas Toto gitu gimana? Iya. Om Cecep, Mas Cecep lagi lu model 360 kelar lu. Nggak ada gitu begitu. Kelar lu. Waktu gua dilatih Mas Bambang ya. Kita lari sprint aja masih dikatain, lu lari kayak titik anak bebek lu. Ya Allah ya. Gua bilang, gua udah kenceng belum masih aja dibilang, dia masih dibilang segitu. Gimana kencengnya? Dan dia memang tipikalnya lari, artinya lu harus lari gitu. Jadi kita dibuat fisiknya bagus sama dia. Gitu. Nah, Fred, lo ada kepikiran nggak ngelatih IBL? Kepikiran sih gua ada ya, tapi memang kesempatannya yang belum ada ya. Pertama memang gue belum punya license. A berarti ya? Iya, belum punya license. Harus A gitu. Mahal nggak sih Fred kalau ngambil A gitu? Lumayan ya, sekitar antara mungkin 2 jutaan ya kali ya. 2 jutaan ya. 2 jutaan ya, kayak gitu. Jadi dan kedua koneksinya artinya gini. Ini kan kadang-kadang ya kita nggak pukul rata. Artinya misalkan gua kenal nih sama lo nih, lu ikut deh sama gue, lu ngelatih di sana. Nah itu, dan itu masih apa ya, masih ada lah yang koneksi seperti itu. Memang bukan lagi dilihat dari kualitas, tapi pertama itu, keduanya baru kualitasnya. Gitu. Dari pertemanan dulu nih yang penting ya. Iya, pertemanan dulu. Kenal nongkrong dulu, asik diajak. Iya. Lu nggak ada temen ribet juga ya. Lu punya lenses A tapi nggak punya temen juga ribet ya. Itu. Oh iya benar. Ya sama kayak gue masuk di SS nih 3x3. Sama gara-gara kan nongkrong dulu lapangan basket. Iya. Diajak, akhirnya terlibat. Iya. Coba kalau nggak nongkrong, nggak bakal dapet. Makanya kadang-kadang kita butuh sebelum itu ya, tapi harus yang bagus. Iya, tetap yang harus yang bagus. Jadi ketemunya juga yang bagus. Iya benar. Gitu. Nah kalau untuk ngelatih DBL sendiri pernah apa gimana? Untuk DBL belum. DBL ini kan baru berapa ya? Kalau yang dulu juga pernah ya. Dan gue belum pernah sih ya untuk DBL karena kesempatannya belum ada juga, dan tim yang gua yang untuk hire gue juga belum. Karena gue lebih fokus banyak ke klub. Kantor juga pernah, nggak terlalu inilah ya. Kalau kantor kan happy aja kan. Just for fun lah ya. Jadi gue lebih fokus sebetulnya gue lebih suka ke klub. Artinya gini, karena orang yang datang ke klub itu, anak yang datang ke klub itu dia mau main basket mau bener. Artinya kita memperbaiki dibenahin nih fundamental, sistemnya. Jadi lebih fokus. Tapi nggak untuk kemungkinan sih kalau ditawarin untuk ada Oke. Iya. Nah, lo ngelihat sendiri untuk DBL itu kan development ya berarti.
gimana menurut lo dengan eranya kita dulu? Apakah udah mencukupi atau masih harus banyak perbaikan menurut lo? Kalau perbaikan sih mestilah, karena kalau nggak ada perbaikan nggak akan menarik Selalu akhirnya. ada evaluasi ya? Selalu ada, harus ada perbaikan. Betul. Walaupun sudah bagus, masih harus dibaguskan lagi gitu. Oke. Kalau zaman dulu tuh kita di BL tuh apa ya, nggak ada ya, jadi hanya turnamen-turnamen biasa aja. Popmi kali ya? Era kita Popmi ya? Iya, Kayak gitu kan? istilah kayak Popsi ya, Iya, Popsi gitu-gitu. Popsi ya. Iya. Kayak kalau Popsi itu kan gini, itu wadah untuk suatu daerah untuk ngumpulin pemain-pemain dari sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah yang itu. Nah itu yang apa namanya? Kalau itu masih berjalan ya, masih berjalan itu. Kalau zaman dulu kita kan untuk pertandingan DBL ini gengsinya, Wah gila, sekarang enak Iya. banget. Main di Indonesia Arena dong. iya men. Gila lu, di Indonesia Arena. Itu hebat tuh gue bilang di BL tuh. Hebat loh kalau gue bilang. Hebat ya? Hebat. Ya perjalanan 20 tahun sih. Ya no wonder lah. Iya. Dari 2022 kan udah start mereka. Dia 2002, sorry. 2002. 2002 sampai Dulu sekarang. tuh ada juga namanya, dulu tuh yang buat Mas Hari ya, Aris Sudarsono. dulu Iya, tuh. Mas Ari. Namanya apa ya, gue lupa. Itu sudah kayak di BL gitu ya, tapi RCTI dulu kalau nggak salah yang ikut. Iya. Itu hampir sama nih kayak di BL. Konsepnya. Konsepnya hampir sama kayak di BL. Jadi pelatih itu dibuat harus pakai license, Iya, ya kan, harus rapi, ya kan. Karena kan kalau pelatih-pelatih itu kadang cenderung kalau lagi ini ya udahlah, Iya. pakaiannya Selengean aja, iya, seadanya. itu. Iya. Jadi yang sudah tertata rapi dari mulai pelatih, manajemennya semuanya kita nah itu udah dari zaman, ada itu dari zamannya Mas Ari itu ya? Mas Ari itu kalau nggak salah, Mas buat Ari itu zaman Sudarsono dulu ya? tahun 90-an lah, 92-an udah ada loh, 92 93 tuh sudah ada. Iya. Nah, terus lo lihat perkembangan 3x3 sendiri nih. Dari zaman kita udah ada 3-on-3. Iya, 3-on-3. Dan 3x3 terus dari peraturan yang tidak begitu bagus sampai akhirnya ada peraturannya sekarang. Iya. Terus sekarang punya referee-nya, berlicense. iya. Dan akhirnya jadi kejuaraan antar klub juga di mana-mana. Nah, menurut lo gimana 3x3 sendiri yang lo lihat perkembangannya? Kalau di 3x3 Indonesia? ini perkembangannya bagus ya kalau gue bilang, karena artinya dengan pemain-pemain 3x3 ini, pemain yang 5 On 5? on 5-nya bisa berkembang. Oke. Ya karena di 3x3 ini kita dibutuhin skill. Ya. Ya kan, stamina bagus. Artinya Betul. kita nggak bisa diem. Kalau di 5 on 5 kita masih bisa stay. Betul. Ya kan? Kalau di Bisa ngambil 3x3 napas ya. iya, di 3x3 nggak ada. Kita mesti move ya kan? Gerak terus, ada motion, ada pick, ada segala. Itu kita yang Switch-nya cepet Iya. ya, defense to offense-nya Iya, cepet. benar. Jadi kita mesti cepet nih adaptasinya. Dan ini anak-anak sekarang, kalau gue lihat di 3x3 ini justru gerakannya lebih bagus-bagus nih. Iya. Ya. Bener lagi. Ya. Ini lebih bagus-bagus nih. Gue lagi kalau lihat bagus-bagus nih. Tapi apakah kalau gue, tapi nggak tahu ya kalau Insen masuk, apakah bisa Wah, lebih Insen gila bener. lagi kan ya. Insen lah. Boleh kan tapi peraturannya nih ya begitu. Ya udah kan? traveling mulu ya. Itu tuh. Traveling double, Nah, traveling iya. double lagi. Itu dia tuh. Iya, bener. Itu gua bilang, jadi lebih bagus lah sekarang ya, gerakannya bagus. Gue lihat, wih, ini kalau buat di 5 on 5 enak nih, karena lapangannya lebih lebar, ya kan, lebih lebar. Betul. Gerakan mereka lebih leluasa nih. Betul. Gitu loh. Jadi bisa lebih improve. Iya, benar-benar. Gitu loh. Nah, Pret, thank you banget nih. Lo udah datang ke Step Back nih, ke studio kita. Oke, siap. Udah ibaratnya tamu yang kita undang nih berturut-turut nih relate nih satu sama lain. Bayu Caksono kenal Coach Bayu. Coach Bayu. Anak Bulls juga, angkatannya Ariel Tigor. Yang kemarin di BL jadi coach terbaik lah, dikirim ke Amerika. Karena gue suka nama gue kalau nggak ngeliat muka. tahu lah Oh ya. iya, gue tahu nih gitu. Karena orang Iya, dari Coach Bayu, terus si siapa lagi tuh ya? Insane, terus elu, nih nyambung nih, maksudnya skena basket selatan, Iya. anak-anak selatan dan anak-anak klub-klub yang ibaratnya yang mau kita undang sebenarnya ke acara kita di SSS Next Indonesia ini, karena kita mau melibatkan
klub-klub kayak kalian nih, khususnya kayak Scorpio. Banyak banget klub-klub di luar sana kayak Scorpio, kayak Bulls. Mereka tuh menganggapnya kompetisi di SSS Traxi Indonesia ini hanya teruntuk untuk klub-klub besar. Padahal gitu. enggak. Kayak gitu. Makanya gue undang kalian figur-figur di balik kesuksesan klub-klub ini. Terutama lu kan di Scorpio sama Insen kan sepuh lah ya. Ya kan? Ibaratnya kalau sekarang kan kalau orang komen, sepuh. Ajarin dong, Lu kan udah sepuh banget nih. Oke, sebelum ditutup nih, Pret, kasih ini dong, ibaratnya buat adik-adik kita di luar sana yang ingin berprestasi di segala bidang. Lu bisa kasih mereka motivasi mungkin. Supaya mereka bisa semangat untuk meraih mimpi mereka. Kayak lo kan, kita berdua nih kerja dari hobi ya. Banyak banget orang mengimpikan seperti itu kan. Nah iya kan, lo bisa kasih motivasi ke mereka. Jadi kalau gue sih pesen gini sama anak-anak yang sekarang ya, artinya belajar jangan berhenti. Ya, belajar jangan berhenti, jangan menyerah. Ini kayak Insen nih, basket untuk belajar. Memang. Tapi memang kita mesti basket itu mesti belajar. Di basket itu kita banyak ketemu belajar ya, ada teamwork, ya, ada fokus, ya kan. Kita harus itu. Nah, anak-anak yang sekarang, terutama anak-anak yang benar-benar pengen main basket ya, artinya jangan pernah menyerah, jangan pernah bilang latihan capek. Artinya waktu latihan, wah capek coach, nah, selesai. Buat gue tuh ketika anak yang gue latih bilang capek coach, selesai udah, pakai ganti baju. Lu gitu tuh? Iya, gue bilang gitu. Lu belum capek, lu ganti baju. Sekarang lu mau capek, lu mau capek. Lu mau jago, lu nggak mau capek, buat apa? Lu selesai latihan, lu belum capek, ya kan? Kita latihan, coach capek coach, udah lu ganti baju. Pinggir, cabut nih gitu, udah. Karena lebih baik begitu. Kalau lu lebih punya semangat buat, gue mau. Akhirnya itu ketemu. Jadi gue pesan anak, jangan pernah menyerah, jangan pernah bilang capek waktu latihan. Gitu. Itu waktunya kita explore diri kita. Karena waktu di game nantinya itu ada hasil dari latihan. Kalau lu latihannya nggak baik, latihannya gamenya akan nggak pernah baik. Gitu. Dan yang ngomong nggak kaleng-kaleng, Doi berprestasi dari zaman kuliah, juara 1. Terus prestasi yang lain ada nggak sih, Pret? Klub divisi ada juara juga dong? Divisi juara juga kan? Iya kan? Kejurwil, ya? Kejurnas, jadi dulu ada Kejurda, iya kan? Ya dia kan Selatan, Kejurwil, Kejurda Jakarta, ya kan, Kejurnas, tuh, ya kan? Libama, gila. Padahal gue bench player doang, rokok juara. Fred, thank you banget. Siap. Serman, sampai ketemu lagi, sehat terus, sukses terus, salam buat keluarga. Oke kalau gitu. Thank you semuanya. Bye bye.